lembutnya, senyumnya. Belum kenal loh anak itu. Belum kenal anak. Anak ngintip. Nanti kalau anak lewat, anak malu satu. Dua, anak tidak bisa lihat lagi. Jadi lama itu anak. Ngintip lagi sendirian. Akhirnya anak pulang. Pulang Al-Fakir. Malamnya dipanggil. Habis maghrib atau habis isya itu, semua anak-anaknya Umi dipanggil sama Habib Ja'far. Habib Ja'far mau ketemu di rumahnya Bu Eci malam itu. Waktu itu baju yang anak pakai bahkan anak masih ingat karena kenal Abuya itu hadiah di dunia anak yang mau anak bawa ke akhirat ya. Anak tidak perlu mengakui sehina apa anak, sebanyak apa dosa anak, tapi yang mau anak bawa, anak punya guru. Karena cukup Allah yang berhak untuk tahu seberapa hinanya kita masing-masing. Kemudian akhirnya dipanggil, anak disuruh duduk di sampingnya. Ini cucu-cucunya Bu Ci yang tadinya pamer terus, iri sama anak. Anak diminta duduk di samping beliau. Dan beliau langsung bilang ke anak, mau ente jadi santri saya? Mau ente jadi santri saya? Anak bilang, insya Allah Habib, kalau sudah lulus. Memang cita-cita anak mau mondok. Anak SD itu dapat beasiswa sampai kuliah. Ada yayasan Katulistiwa namanya. Itu yayasan yang punya habaib. Jadi anak-anaknya habaib yang tak mampu dibiayain sekolah sampai kuliah. Dan anak terdaftar di situ. Dari SD anak dapat beasiswa. Itu sampai anak mau mondok, yang ngurus beasiswanya itu datang ke rumah berkali-kali, melarang. Kenapa? Karena beasiswanya putus kalau anaknya mondok. Ini beasiswa hanya untuk sekolah umum. Ini sayang katanya. Yang mau daftar aja udah nggak bisa. Habaib yang lain mau daftar udah nggak bisa karena kuotanya cuma segini. Inti udah terdaftar. Anak nggak mau, anak pengen mondok. Apalagi pas ketemu Abuya. Pas ketemu Abuya wis mantep mana. Ketok palu anak udah buat anak sendiri. Anak mau mondok. Dan malam itu anak diajak sama beliau sini, dibawa ke ruangan sebelah. Anak dipeluk dari belakang sama Abuya, dikasih uang digulung. Dulu uang itu pecahan paling besar 10.000 tahun 92 itu. Anak-anak 6 SD waktu itu, atau 5 SD mau anak 6 SD. Anak jajan aja 100 rupiah. Jadi ngelihat uang segitu belum pernah. Dipeluk dikasih uang sama beliau 70.000. Bayangin. Tahun 92 dikurskan aja sama rupiah. Kalau sekarang itu berapa uang itu? Anak nolak. Gak mau anak. Karena ini uang yang terlalu banyak. Anak tolak, tapi dipegangin anak sama beliau. Anak nolak, gak mau. Ente harus terima. Akhirnya beliau bilang terakhir, kalau memang kamu mau jadi murid saya, terima ini. Mana ada guru kayak gini? Muridnya dibayar. Kalau memang kamu mau jadi santri saya, terima uang ini. Dan uang itu saya kasih ke kakak. Kakak saya itu nerusin Umi dagang pakaian. Itu bisa jadi modal. 70.000 itu jadi modal dagang pakaian. Terus sampai ngebantu ekonomi kita bertahun-tahun dari uang barokah itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahun 93 ya waktu itu anak udah, yang anak inget Abuya udah. Kehilangan anak sama Umi anak wafat, baru habis wafat itu ketemu pertama. Yang ada di memori kita Abuya udah. Akhirnya lulus SD Al-Fakir tahun 93. Di bulan September Al-Fakir mondok, berangkat ke Abuya. Al-Fakir di sana cukup lama, 14 tahun. 14 tahun itu yang Al-Fakir takjub dan tidak menemukan sosok kayak Abuya itu. 14 tahun beliau menghadapi santri jumlahnya ratusan orang, yang ya santri di mana-mana ya nakal sama. Tapi anak belum pernah lihat Abuya marahin santri, belum pernah.
Seumur hidup ana di sana 14 tahun, tidak pernah lihat Abuya marah sama santri. Tidak pernah. Pernah satu kali ana lihat Abuya marah, itu marah sama tetangga. Sama tetangga pondok waktu itu. Sama tetangga pondok, karena fudul. Ada sesuatu, itu sekali-kalinya ana lihat. Itu pun marahnya bukan ngomelin, enggak, nyuruh pergi. Nyuruh pergi. Pergi sana, pergi. Pakai bahasa Madura. Cuma itu, tidak pernah marah beliau radhiyallahu anhu. Dan rutinitas beliau, kalau magam beliau yang menjadi indikasi terhadap derajat beliau, ya, antum tadi shaim. Enggak. Ada yang mau buka puasa? Takut kelamaan anak. Hah? Kalau ada yang mau buka puasa, makan dulu aja. Ya. Kalau magam beliau dulu pernah Syekh Umar Baidawi Basyaiban Syekh Umar itu zawiyahnya di atas rumahnya, dan lantainya itu dulu pakai triplek, jadi kedengeran, nggak tinggi. Jadi kalau orang di atas ngobrol kedengeran ke bawah. Bayangkan orang magamnya setinggi itu, sederhana begitu. Maksudnya jangan mengukur dari apapun, derajat itu Allah yang tahu. Kemudian Syekh Umar waktu itu datang tamu Abuya, ngobrol berdua sama Abuya. Syekh Umar turun, mungkin mau bikin apa begitu. Dengar di atas ada suara bilang ke Abuya, anta min ba'dil aqtab, engkau termasuk wali kutub. Itu dulu. Syekh Umar itu wafat kalau tidak salah tahun 2001 atau tahun 2000 kira-kira. Anta min ba'dil aqtab, kata Syekh Umar, kata suara tersebut. Tidak ada orang, cuma Abuya sendiri. Abuya mengatakan, la ana ikhwan Tijani. Ana ikhwan Tijani. Saya muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Abuya pertama talqin itu ke Bogor, ke Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib. Karena apa? Karena nggak ada yang berani nalkin Abuya di Jawa Timur. Abuya muhibbin mau talqin, mulai Abuya mengamalkan salawat Fatih. Habib Husin berbisik di telinga beliau, ini yang saya tunggu dari ente mulai dulu. Mertua beliau yang wali kutub itu, yang minta beliau jadi mantu, ternyata udah mengkasyaf kalau beliau akan menjadi kibarut Tijani, kiblatut Tijani, bahkan kiblatul muqaddamin. Itu satu. Syekh Umar ke atas nggak ada orang, itu suara. Dua, di Genggong itu ada satu kiai Genggong itu, putranya Kiai Hasan Genggong yang bisu, dan beliau nggak dakwah, nggak apa. Kalau Kiai Genggong kan megah-megah. Beliau bahkan rumahnya aja di seberang sungai. Rumahnya sederhana, kecil. Tapi doanya dikenal mustajab. Mustajab doanya. Bukan Tijani. Pernah ada beberapa orang menyaksikan beliau berbicara. Padahal bisu memang. Dari kecil bisu. Tidak pernah bicara. Apa bicaranya? Wali kutub dari utara, ujung utara ke selatan adalah Habib Ja'far Baharun Barani. Jadi kalau orang lain yang bukan muridnya tidak mengakui, itu hak mereka. Kalau kita muridnya punya guru wali kutub tidak meyakini, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at, maka kita termasuk orang yang mahjub min nuril kabir, dari cahaya yang luar biasa. Kemudian satu lagi Kiai Nawawi, Asy-Syaikh Nawawi Sidogiri. Kiai Nawawi Sidogiri kalau tidak salah wafatnya belum lama. Kiai Nawawi Sidogiri itu anak punya guru Ustadz Ilyas, anaknya putranya mondok di Sidogiri. Beliau sendiri cerita ke anak. Tiba-tiba sedang acara wali santri hadir. Sidogiri itu santrinya ribuan, jadi wali santrinya ya ribuan.
Jadi kalau udah lagi kayak gitu, nggak ada kesempatan untuk salaman, dilarang salaman. Jadi kalau Kiai Nawawi mau lewat, dilarang untuk salaman, begitu. Beliau jalan. Nggak ada yang ditegur sama Kiai Nawawi, nggak ada yang ditegur. Ada Ustadz Ana ditegur, sampeyan dari mana? Ditanya gitu. Dari Probolinggo. Ini Ustadz Ilyas sendiri yang cerita ke Ana. Dari Probolinggo. Oh, dekat sama Habib Ja'far. Kiai Nawawi ini bertanya ke Ustadz Ilyas, lumayan Kiai, kurang lebih 30 km. Habib Ja'far itu ngajinya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengatakan bukan orang Tijani, Syekh Nawawi, Kiai Sidogiri, Kiai besar Sidogiri. Yang dengar langsung anak punya guru Ustadz Ilyas, anak dengar dari Ustadz Ilyas langsung. Syekh Nawawi mengatakan Habib Ja'far itu ngajinya langsung dari Rasulullah SAW. Bayangkan betapa tertipunya kita sama sitirnya Abu ya. Paham antum? Sitir itu menutupi derajatnya. Beliau itu orang yang luar biasa di dalam menutupi derajatnya. Sampai akhir hayat beliau, sampai sekarang bahkan masih banyak yang terhijab dari hal itu. Dari saking memang beliau nggak butuh itu semua. Beliau nggak butuh. Yang beliau butuhkan cuma satu. Dia aku muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Salim, ana ndak bangga ana jadi habib, ana nggak bangga punya santri, ana ndak bangga dipanggil ulama. Bilang sendiri ke Al-Faqir beliau radhiyallahu anhu nabihi. Yang ana mau banggakan nanti adalah saya santrinya Syekh Ahmad. Cuma itu yang saya banggakan. Jadi sekelas beliau yang dari kecil sudah ditempel sama nur sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya dipilih jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Begitu merasa butuh terhadap diambil jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita kan banyak dosa. Bukankah harusnya kita merasa lebih butuh untuk diambil jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Merasa bersyukur untuk jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu an zawil karamah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Abuya punya karamah yang terlihat dan yang enggak. Karamah beliau yang enggak terlihat sangat banyak. Di antaranya adalah keilmuan beliau. Yang mana Ustadz Ilyas ini orang alim. Ustadz Ilyas itu kalau ana sampai sekarang kalau ada muskil fikih nanya ke beliau. Beliau jawabnya dengan 4 mazhab. Ana tuh kalau nanya dan beliau nggak pakai nanti ya Beb, langsung ini di kitab ini Beb, di jilid ini halaman segini. Bahkan tempo hari anak tanya tentang hukum, beliau jawab di kitab yang kitabnya ada 41 jilid. Beliau tahu ada di kitab yang mana halaman berapa, beliau tahu. Ustaz Ilyas itu, Abuya mengatakan afqahun nas fi Probolinggo. Orang paling alim kalau ente mau tahu di Probolinggo itu Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas itu kalau bahsul masail di NU, pembahasan masalah-masalah yang muskil, tidak pernah bawa kitab. Tidak pernah bawa kitab. Kalau bahsul masail itu rata-rata orang bawa kitab banyak. Tidak pernah bawa kitab. Nanti kalau beliau karena undangan, beliau ulama. Kalau ada masalah yang tidak ada yang bisa jawab, baru beliau bicara. Dan beliau hafal. Jadi beliau kutu buku. Cinta banget sama ilmu. Beliau yang mengatakan ke saya, Beb, saya saksi Habib Ja'far itu ladunni. Habib Ja'far itu Beb, kalau udah lagi membuka ladunni beliau, itu Beb, yang dibuka sama beliau itu puluhan kitab. Dan ana yakin di dalam beliau nggak ada kitabnya. Beliau ahli kitab. Beliau yang mengatakan. Tapi ngebukanya itu kepada ahlinya. Kalau ngebukanya sama orang bodoh ya percuma. Kayak tahu kita nggak ngerti kita. Bukanya sama ahlinya. Adapun karamah beliau dalam keberkahan waktu. Abuya radhiyallahu an wa nabihi, sehari-hari beliau turun ini kelamaan ya. Enggak apa-apa. Terus apa ndak usah nih? Beliau radhiyallahu an setiap harinya itu bangun nemui santri ke bawah itu. Kita kan
1 jam sebelum subuh itu sudah dibangunkan. Kita wajib tahajud juga.